Ketika melihat materialnya Anda sudah bisa menebak ini tangguh mana ya. Jadi yang kita bahas secara objektifnya dulu. Tidak semua gonjo dengan tunggaan ini tangguh HB atau PB. Triwelas, welas ing sesama, hubungan manusia dengan manusia, welas ing bumi, hubungan manusia dengan lingkungannya. Dapur Sengkelat, Luk 13, Pamor Pedaringan Kebak, Tangguh Mataram, Amangkurat, Sepuh, Tus. Ini kondisinya masih istimewa, kita maharkan di angka 5 juta rupiah saja. Tandingannya cukup ringan, original Sepuh. Ini kita maharkan di angka 2,5 juta rupiah. Dan ini kita maharkan di angka 4 juta rupiah. Pusaka ini luar biasa. Dapuran Singo Barong dengan pamor Largansir yang cukup istimewa. Ini pamor Largansir memang tuah kewibawaan yang cukup besar. Memang cocoknya untuk pemimpin yang memiliki banyak bawahan. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Mungkin minggu ini kita agak telat ambil konten ya, karena kita sedang riwa-riwi keluar kota. Kemarin juga hunting di beberapa tempat. Kita cek pusakanya, ya kita bersyukur ada yang bisa kita bawa pulang, ada yang belum bisa kita bawa pulang. Jadi memang mencari pusaka tidak semudah membalikkan tangan ya, karena pusaka ini bab soal jodoh. Kadang-kadang meskipun kita memiliki uang atau dana yang cukup untuk memahari pusaka, kalau pusakanya belum berjodoh, kadang ada yang tidak dimaharkan, kadang ada yang sudah deal tetapi ternyata tidak jadi dimaharkan sama orangnya. Itu memang pusaka ini bab soal jodoh ya. Pernah kita bahas, memang ada hari-hari tertentu yang kita sebut hari baik dalam mendapatkan sebuah pusaka. Contohnya ketika weton kelahiran, ketika ada pusaka yang nawari, biasanya itu pusaka yang cocok sekali dengan kita. Atau ketika malam Jumat, nah, itu juga hari yang baik. Atau malam Selasa Anggoro Kasih, karena di situ ada sejarah riwayat empu yang terkenal di Mojopahit meninggalnya ketika hari itu ya. Ya, jadi setiap pendapat, ada beberapa pendapat tentang datangnya hari pusaka yang baik untuk kita. Di sini kita mau membahas 4 pusaka ya saudaraku ya, yang kita kategorikan ini kelas menengah ya. Ya, jadi cukup bagus, pusakanya terawat, dan nanti akan kita informasikan nilai maharnya ya. Kalau nilai mahar ini karena relatif ya, tiap orang kadang-kadang memberikan nilai mahar memang sesuai kualitas pusakanya. Untuk sementara ini kan di Indonesia pusaka ini dinilai dari kualitas seni, kelangkaan, dan kasepuannya, seperti itu. Yang pertama ini kita bahas, ini warangkanya kayu timoho, model Ladrang Solo, Surakarta ya. Kita bahas pusakanya. Kalau Anda melihat, ini adalah dapur favorit yang banyak diputrani ya saudaraku ya, banyak sekali diputrani. Ini dapur Luk 13, Dapur Sengkelat, dapur yang sudah tidak asing lagi ya, Dapur Sengkelat. Kerisnya cukup gagah birowo, panjang wilahnya ini hampir corok ya, dan tantingannya ringan. Anda lihat detailnya, coba mohon didetailkan. Ketika melihat materialnya Anda sudah bisa menebak ini tangguh mana ya. Jadi yang kita bahas secara objektifnya dulu. Ini adalah keris dengan dapuran Luk 13, Dapur Sengkelat, Luk 13. Ricikannya ada pijetan, kemudian ada sogokan rangkap 2. Di sini ada kembang kacang, ada jalan 1, kemudian lambe gajah 1. Ya. Kalau Anda lihat di sini ada tungkaan. Di gonjo ini ada nungkak ke atas. Nah, tidak semua gonjo dengan tungkaan ini tangguh HB atau PB. Jadi kita tetap lihat karakter besi dan pasikutannya. Seperti ini, pasikutannya gagah birowo dan kerisnya agak panjang. Ini adalah keris tangguh Mataram Amangkurat. Keris-keris yang gagah panjang gini ini Amangkurat. Ya, karena kalau Sultan Agung biasanya tidak sepanjang ini dan materialnya tidak seperti ini. Ini materialnya ngerawit, bisa dikatakan pamornya ngerawit, sangat lembut ya, neutro. Dan kenapa dapur Luk 13 Sengkelat ini sangat populer?
Kalau Anda tahu sejarahnya, memang banyak beberapa literasi. Yang mungkin paling terkenal adalah keris sengkelat dibabar oleh Mpu Sukomandrangi, Mpu yang terkenal di Mojopahit. Dan diciptakannya keris sengkelat ini dari menggambarkan, ada yang berbilang sengkelat, sengkele ati, melambangkan golongan kaum bawah yang ada ceritanya bertarung keris sengkelat ini melawan Sabu Inten dan Nogososro, melawan kaum bangsawan. Ya, itu ada cerita pendapat A seperti itu. Tetapi sejatinya filosofi dapur sengkelat itu adalah sengkelat luk 13, angka 1 dan 3. Ini angka keramat di Pulau Jawa. Secara filosofi yang mendalam, 1 adalah hubungan manunggaling kawula Gusti, hubungan manusia itu dengan Tuhannya. Tetapi di balik 1 itu ada 3. Ada 3, namanya triwelas. Welas ing sesama, hubungan manusia dengan manusia, welas ing bumi, hubungan manusia dengan lingkungannya, dan welas ing panguwasa. Panguwasa ini sang pencipta, welas ing sang yang, biasanya disebut seperti itu. Jadi memang ada 3 hubungan utama dalam manusia hidup. Hubungan antara manusia dengan sesama manusia, kemudian kedua hubungan manusia dengan Tuhannya, yang ketiga hubungan manusia dengan lingkungannya. Kalau secara Islam kita memang disebut sebagai khalifah, atau secara Hindu pun kita hidup harus dharma, memberikan dharma kita kepada lingkungan maupun ke sesama. Jadi hendaklah manusia hidup ini membawa manfaat untuk lingkungannya maupun itu sesama manusianya ataupun lingkungannya. Itu filosofinya. Dan kita tahu kenapa tunggal 1. Hal yang paling tidak bisa kita prediksi adalah jodoh mati rezeki. Ini 3 hal yang sangat misteri. Kita tidak tahu umur kita kapan, kita mau meninggal kapan, kita tidak tahu. Jodoh kita tidak tahu. Dan rezeki kita mau dapat rezeki besar ataupun kecil ataupun sedang, kita tidak bisa menentukan. Secara manusia kita hanya bisanya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan itu tadi. Makanya disebut keris sengkelat dapur luk 13 ini dapur angka tertinggi pada sebuah dapur. Di atas luk 13, dapur luk 15, luk 17 itu masuknya dapur kolowijan atau pesanan khusus yang bukan pesanan yang umum. Maka karena kepopulerannya, dapur sengkelat ini memang dipercaya tuahnya adalah kewibawaan untuk orang pada puncak tertinggi. Biasanya disandingkan, dipasangkan dengan keris Nogososro ataupun Sabu Inten. Karena keris luk 13 yang tertingginya ini ada di sengkelat, Sabu Inten luk 11. Ya. Kemudian Nogososro banyak, Nogososro ada luk 9, ada luk 11, ada luk 13. Yang banyak diketahui memang Nogososro luk 13. Tapi Nogososro itu sebuah dapur, nama keris yang ada ricikannya tertentu yang disebut Nogososro itu. Sudah sering kita bahas. Karena keampuhan keris sengkelat makanya banyak diputrani sampai era Mataram, bahkan sampai era kemerdekaan sekarang. Memang sangat cukup indah kalau kita lihat looknya, ya. Keris ini adalah senjata asimetris, ya. Jadi bukan cuma senjata spiritual, bukan cuma filosofi, tetapi semuanya kalau kita lihat antara kiri dan kanan tidak sama, tidak simetris. Kemudian ada condong leleh, makanya disebut senjata asimetris. Kemudian filosofinya tiap dapur berbeda. Nah, ini sebuah pusaka. Memang leluhur kita sudah sangat luar biasa memberikan nilai-nilai ajaran Adiluhung yang tinggi dan ditaruh pada sebuah dapur pusaka. Ini memang untuk disiapkan untuk generasi-generasi anak cucunya seperti kita sekarang, untuk bisa memahami kehidupan lebih baik. Jadi hendaklah seorang pemimpin ini pada luk dapur tertinggi sengkelat luk 13, seorang pemimpin hendaklah tidak melupakan pengabdiannya untuk masyarakatnya, tidak melupakan pengabdiannya, welas asihnya kepada sesama anak buahnya ataupun bawahannya ataupun masyarakatnya.
hendaklah selalu ingat. Karena sejatinya dalam memimpin apapun, kalau tidak mendapat pertolongan dari Sang Pencipta, kita sejatinya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bab jodoh mati rezeki aja kita tidak tahu. Itu hanya kehendak Sang Pencipta, yaitu yang tunggal, satu. Ini dapurnya sudah kita bahas, seluk 13, loroknya nampak jelas, pamor atennya, kemudian dapurannya sudah, tangguhnya ini tangguh Amangkurat, Mataram Amangkurat, termasuk tangguh Mataram yang cukup langka karena Amangkurat tidak panjang eranya. Kalau kita berbicara Sultan Agung, banyak keris-keris era Sultan Agung, tetapi yang masterpiece juga terbatas, karena yang dilihat adalah garapnya, bentuknya, karakter besinya. Jadi yang Anda harus pahami di pembelajaran Tosanaji ini memang sangat cukup luas. Mas, saya ingin cari sengklat Sultan Agung. Banyak, yang beredar banyak, tetapi yang masterpiece meskipun sama-sama pamor Wuswuta, yang dilihat bentuk garapnya, kualitas besinya, itu yang membedakan. Jadi ini mungkin agak sulit dipahami untuk orang-orang kelas pemula ya, tapi dipelajari ini sangatlah bisa, karena ini ilmu yang objektif, bisa dipelajari, bisa dilihat. Ini kalau kita lihat pamornya ini full petaringan kebak ya. Jadi di dalam ini ada bulatan-bulatan, kemudian ada seperti wengkonnya ya, tetapi sangat rapat. Filosofi tuah harapan pamor petaringan kebak adalah harapan kerejekian. Sejatinya seorang pemilik tidak akan berkekurangan sandang pangan. Jadi harapannya pedaringan itu tempat wadah berisi beras, wadah gentong berisi beras kalau zaman dulu. Kebak ini selalu penuh ya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan dapur sengkelat, hendaklah sang pemimpin selalu bisa mampu atau mencukupi dan mengayomi kebutuhan-kebutuhan bawahannya ataupun masyarakatnya. Itu yang kita tangkap dari sebuah dapur ini. Dapur sengkelat seluk 13, pamor pedaringan kebak, tangguh Mataram Amangkurat, sepuh tus. Ini kondisinya masih istimewa, kita maharkan di angka 5 juta rupiah saja. Kalau pasaran, kalau Anda tanya pasarannya berapa Mas, pasaran seperti ini sengkelat dengan kondisi yang seperti ini utuh dan sudah nyandang, sandangannya bagus, bisa di atas 7 juta ya. Ini kita maharkan di angka 5 juta rupiah saja. Dan kalau yang ada yang berminat, ada rasa, bisa kontak WA kami. Di atas ini ada WA, nomor WA saya ya. Ini cukup lumayan dan layak dijadikan koleksi karena tus original sepuh, bukan keris kamardikan ataupun keris proses ya. Kemudian yang kedua kita bahas, nah ini sandang warangka, biasanya disebut warangka seperti bentuknya bulan setengah bulan ya. Ini Jogja ya, Wulan Tumanggal namanya pakem warangkanya, unik, bentuknya seperti setengah bulan, Wulan Tumanggal. Pendoknya pun cukup bagus ya, warangkanya juga cukup bagus. Kita review pusakanya. Lagi-lagi ini tangguh Tuban Mataram, saudaraku. Keris lurus. Nah ini yang kita mau bahas dapurnya ya, saudaraku ya. Dapurnya ini dapur Jalak Sumelang Gandring. Kenapa kok dapur Jalak Sumelang Gandring? Di sini dicingannya pijetan, kemudian ada tikel alis, kemudian ada sogokannya satu di depan cuma. Samar-samar sogokannya satu di depan. Dan bilanya di sini ngeleger sapi, odo-odo sampai ke atas. Nampak gagah pusakanya. Dan kalau kita lihat pamornya, ini pamor Wahyu Tumurun. Bulat-bulat agak lonjong ke bawah. Kalau bulatnya agak lebar bisa melati ataupun benda segodo. Ini bulatnya agak lonjong kemudian ke bawah. Pamor Wahyu Tumurun, pamor kerejekian dan untuk menunjang karir, memberikan petunjuk. Namanya Wahyu Tumurun, ini filosofi itu harapannya adalah mengharapkan pemilik pusaka ini akan derajat sosialnya naik. Makanya Wahyu Tumurun. Kalau orang dulu disebutnya bahasanya kewahyon. Kewahyon ini mendapat, kewahyon ini bukan berarti mendapat cuma sekedar petunjuk ataupun rezeki, tetapi mendapat pangkat atau derajat sosial yang tinggi di masyarakat. Sedangkan dapur Jalak Sumelang Gandring secara filosofi ataupun tuah, filosofi dapur Jalak Sumelang Gandring ini mengingatkan bahwa kita seseorang jangan sampai kehilangan kasih sayang. Sumelang
Gandring ini, sumelang ini adalah artinya kekhawatiran. Sedangkan gandring ini berasal dari kata gandrung, yaitu mencintai atau seneng. Seneng tapi dalam artian yang batas tinggi. Jadi bisa diartikan orang kalau hobi sepak bola, gila bola, biasanya sebutannya seperti itu. Gandring, gandrung bola ataupun gandrung apa. Tetapi secara makna, jadi ini melambangkan rasa kekhawatiran hilangnya rasa cinta seorang manusia terhadap apa? Terhadap sesamanya, terhadap Tuhannya, termasuk terhadap lingkungannya. Hampir sama dengan Luq 13, kekhawatiran. Kalau Tuah Harapan Doa Dapur Jalak Sumelang Gandring memang sudah banyak dibahas ya, kita bahas. Yang paling terkenal adalah keris Jalak Sumelang Gandring buatannya Empu Gandring di Singosari yang sampai menjadi legendaris itu ya, karena dipegang Raja Singosari dengan Tuah harapan kewibawaan, tapi di situ menyimbolkan harapannya bahwa sang raja jangan sampai kehilangan cintanya kepada masyarakatnya. Itu filosofi dapur itu dibuat. Kalau ini dapurnya Jalak Sumelang Gandring ini tangguhnya ini tangguh Tuban Mataram ya, jadi sepuh ya. Jadi Tuah harapan dapur ini ada unsur kewibawaannya dan ada unsur untuk menaikkan derajat sosial sang pemilik. Kalau kita baca dari pamor dan dapurnya, tantingannya cukup ringan, original sepuh. Ini kita maharkan di angka 2,5 juta rupiah. Masih bisa nih, bisa. Ya, kalau yang serius ingin memahari tinggal WA saja. Ya, tinggal WA. Karena ini kita di samping edukasi kita juga membantu pemaharan-pemaharan teman-teman yang kelas pemula. Jadi orang yang ingin memiliki pusaka, ingin merawat warisan-warisan leluhur budaya kita biar bisa merawat warisan leluhurnya. Jadi saya di sini memaharkan yang apa adanya. Kalau kita memaharkan ini sepuh ya, ini original sepuh, bukan proses. Anda boleh lihat karakter materialnya, bandingkan ya. Jadi bukan hanya sekedar pusaka Kamardikan kemudian kita bahas, tapi kita membahas pusaka yang original sepuh. Kemudian ini, nah ini sudah pernah kita bahas, tapi sandangannya saya rubah. Ini saya kasih sandangan Gayaman Jogja, kayu timoho, lawas. Pondoknya juga udah bagus. Ini dapur, kalau secara Jawa ini dapur jalak, tetapi di Pulau Madura ini termasuk keris dapur Yudogati. Keris Yudogati disebutnya seperti itu. Tantingannya ringan karena ini Madura era sepuh, era Mojo. Nampak sangat gagah kerisnya, dan karakternya kalau dilihat sekilas seperti keris Jawa, Mas. Bukan, ini Sumenep. Bisa dikategorikan, diestimasikan karyanya Empu Citranala. Empu Citranala adalah salah satu empu di Sumenep yang terkenal sampai era Mataram. Ya, empu itu membuat keris memang bilanya biasanya terkenal seperti keris Jawa. Biasanya Madura kan terkenal kerisnya ini kasar-kasar. Tetapi ini pulen seperti Jawa. Tetapi karakter warna pamornya tidak bisa dibohongi, dan pasikutannya bahwa ini adalah pusaka Madura, Sumenep, sepuh. Kalau kita lihat sebenarnya ini pamornya juga Wahyu Tumurun, cuma udah agak aus pamornya. Dapur kalau secara Jawa ini dapur jalak, tapi kalau di Madura ini keris Yudogati. Yudogati melambangkan simbol keberanian laki-laki. Biasanya ada pasangannya dipasangkan dengan dapur Trisnogati, itu simbol kasih sayang. Pernah kita bahas juga. Dapur Yudogati pamor Wahyu Tumurun dengan harapan tuah kewibawaan, kemudian ada unsur kenaikan derajat sosial lagi. Jadi banyak ya untuk keris-keris yang mendoakan atau harapan doa kederajatan itu banyak. Ada pamor junjung derajat, ada pamor Satrio Pinayungan, ada pamor Wahyu Tumurun untuk menaikkan derajat, ini banyak. Ada pamor Ondo Agung, banyak sekali pamor-pamor untuk kederajatan. Nah, kalau dapur ya sudah jelas antara Singo, Barong, dan Nogo. Itu untuk menaikkan derajat secara dapur filosofinya. Dan ini kita maharkan di angka 4 juta rupiah. Yudogati Tus Sumenep, Madura
era Mojo Akhir atau peralihan ke Senopaten. Sandangannya sudah bagus. Yang mau negosiasi bisa WA di nomor saya. Kemudian yang terakhir ini ada pusaka titipannya teman saya, ini milik teman saya. Ini juga pusaka Mataram Senopaten yang cukup luar biasa menurut saya ya. Tapi ini pusakanya. Ini pusaka, coba difokuskan. Pusaka ini luar biasa. Dapuran Singo Barong dengan pamor lar gangsir yang cukup istimewa. Ini termasuk pamor miring. Singo Barong, luknya luk 13, pamornya lar gangsir. Nah, pamor ini adalah kasta pamor tinggi. Pamor miring dalam segi pembuatannya ini tergolong pamor miring yang pembuatannya sangat sulit dan hanya dibuat oleh empu-empu yang mumpuni. Kalau Anda lihat di sini cukup wingit juga. Ini Mataram Senopaten ya, atau Mojo Akhir kalau kita lihat pasikutannya. Kemudian luknya luk 13, dan kalau Anda lihat di sini yang unik di tengahnya ini ada sodo lanang, jadi termasuk dwi pamor. Ada lar gangsir, kemudian tengahnya ini ada sodo lanangnya, saudaraku. Agak jelas ya ini ya, ada sodo lanangnya, jadi termasuk dwi pamor. Singo Barong, kalau kita bahas secara filosofi, dapur Singo Barong ini adalah dapur memang kerisnya untuk golongan para penguasa ataupun pemimpin ya. Apalagi pamor lar gangsir gelar ageman siro, secara filosofi Sunan Kalijogo mengatakan gelar ageman siro, bahwa gelar dan jabatan di dunia ini tidak dibawa mati, tapi hendaklah orang-orang yang mempunyai jabatan gelar tinggi di dunia ini membawa manfaat untuk sesamanya. Itulah yang akan dibawa mati menjadi amal-amal kebaikan, manfaat di sekitarnya. Secara tuah, pamor lar gangsir memang tuah kewibawaan yang cukup besar. Memang cocoknya untuk pemimpin yang memiliki banyak bawahan. Karena ketika gangsir ini apa sih? Gangsir ini adalah jangkrik yang besar. Ketika gangsir itu membunyikan suaranya, jangkrik yang besar ini membunyikan suaranya, maka jangkrik-jangkrik kecil di sekitarnya akan diam. Karena kalah wibawa dan kalah besar suaranya. Tetapi di pamor ini yang diharapkan lebih memfilosofikan power perkataannya akan lebih dihormati dan perkataannya akan sangat disegani oleh bawahannya. Jadi tuah kewibawaan, apalagi luknya luk 13. Sangat jarang keris Singo Barong luk 13. Ini cukup lumayan. Powernya ini cukup wingit ya. Ini punya sahabat saya yang ikut kita review. Dan ini menambah wawasan dan saya sangat merasa terhormat dan terima kasih sudah diizinkan boleh mereview pusakanya. Tantingannya pun enak dan pusakanya masih tergolong utuh meskipun di sini ada aus pamor, di sini ada aus, kemudian di sini pak aus ya wajar, kurusi wajar, masih tergolong 80% terawat pusakanya. Di sini ada pamornya aus di konjo tetapi masih tergolong wajar karena pusaka yang original sepuh. Singo Barong, pusaka untuk mengawali kepemimpinan. Nanti kalau sudah memimpin, biasanya cari nogo untuk melanggengkan kekuasaan, untuk menapaki karir yang lebih tinggi lagi. Tapi dapuran Singo Barong ini juga sudah relatif mahal ya saudaraku ya. Secara pemaharan yang ori dapur Singo Barong pamor biasa saja, Sultan Agung katakanlah, itu maharnya biasanya sudah di atas 20 juta. Ya tergantung lihat pusakanya, lihat kurusinya. Kalau udah lubang, nilainya ya tidak sampai segitu. Ya masih di bawah 5 juta kalau udah cacat, apalagi bilanya putus, kakinya putus. Ini masih utuh semua kakinya, bila tidak ada lubang, termasuk sehat. Apalagi pamornya luar biasa. Ya. Nah, kalau yang khusus yang ini, kalau pemaharan bisa bisik-bisik lewat WA, karena ini termasuk masterpiece menurut saya. Luar biasa pusaka ini. Singo Barong. Karena kita tahu singo memang adalah raja hutan ya. Jadi memang untuk menguasai suatu wilayah seperti itu. Jadi dapur untuk kepemimpinan atau kekuasaan itu selain nogo juga ada Singo Barong. Juga kalau di Kulon terkenal dengan keris daerah Kulon, daerah Pajajaran ini biasanya yang terkenal bukan keris nogonya, tapi nogo liman, bentuknya seperti gajah.
Karena gajah juga salah satu hewan yang disucikan pada era Hindu. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.